Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, bagi teman-teman pecinta misteri, kali ini di Kembang Telon nanti akan menyiarkan rekod dari Kembang Boreh, ya, sekaligus untuk mengenang almarhum Ki Agus Kembang Boreh yang beberapa waktu yang lalu meninggalkan fans-fans Kembang Boreh. Ya, tentunya kami juga turut berduka cita sekali ya atas kepergian beliau, yang mana biasanya setiap malam Jumat ya mengisi acara Kembang Boreh yang selalu ditunggu-tunggu dalam satu minggu satu kali setiap malam Jumat ya. Tapi untuk malam Jumat kali ini kita sudah tidak ditemani lagi, tapi Kembang Telon mempunyai beberapa rekod dari radio, tentunya untuk mengobati rasa kangen ya. Ini sudah 6 hari, besok 7 hari beliau ya wafatnya beliau. Jadi setelah ini nanti saya akan menyiarkan ya rekod dari Kembang Boreh ya, tentunya berkaitan tentang misteri. Oke, bagi pecinta Kembang Boreh ya, tentunya untuk mengenang, mari kita doakan kepergian beliau Ki Agus Panji Saputro atau Ki Agus Kembang Boreh. Semoga dalam kepergiannya ini beliau diberikan tempat yang sebagaimana mestinya dan meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selamat malam Ki Agus, saya Mbak Cahya di Karanganom, Kauman, Tulungagung, Ki Agus. Saya menanyakan Ki Agus, di sebelah baratnya sebuah stasiun radio, Ki Agus. Iya. Ini tepatnya di daerah Pucangan. Iya, Pucangan Kauman, Ki Agus. Di sana kan ada sebuah radio di atasnya, itu di atas sana setelah naik. Iya. Ya, ke barat sedikit Ki Agus. Jadi atasnya sedikit ada gudang tetes, Ki Agus. Di situ saya pas lewat pernah depan gudang tetes itu ada penampakan ular kuning besar. Ular kuning besar banget ya. Dan ada penampakan orang bercelana pendek hitam. Orangnya itu tinggi, Ki Agus. Pada waktu saya lewat, ularnya itu pas melintas dan tidak sengaja saya melindas ular tersebut, Ki Agus. Tapi setelah saya tengok, ularnya sudah menghilang. Bukan cuma saya saja, Ki Agus, yang tahu penampakan itu, tapi dari orang Pagerwojo yang mau ke pasar pun pernah melihat itu. Kejadian sekitar 3 bulan yang lalu, Ki Agus. Dan penampakan itu sering muncul pada waktu-waktu yang sering itu diantaranya maghrib dan jam 2 malam, Ki Agus. Pas orang-orang Pagerwojo itu mau turun ke pasar. Iya. Ada sosok penampakan apa ya, Ki Agus, di arah situ? Terima kasih sebelumnya Mbak Cahya di Karanganom, Kauman, Tulungagung. Itu ularnya segede apa, Mas? Tidak disebutkan, Ki Agus. Cuman katanya ularnya kuning besar banget gitu aja. Cuman tidak disebutkan apakah lingkarnya itu 60 cm atau berapa, ini tidak disebutkan. Kira-kira cuman dia besar aja, mungkin lebih ular biasa mungkin, Ki Agus ya. Tapi kalau melintasnya ini terasa melintas atau enggak itu? Ini tidak disebutkan, cuman dia melindas, setelah itu ditengok, kemudian nggak ada. Pertama itu, kemudian ini nggak tahu naiknya mobil apa motor, Ki Agus ya. Iya. Kalau besar naik motor kan, kalau melintasnya terasa. Biasanya kan gerenjel gitu ya, Ki Agus ya. Kalau gede kan bisa tiba, Mas. Oleng ya. Tapi kalau enggak tiba, mungkin langsung hilang. Nah, itu yang memang mencurigakan. Iya. Ya, ini begitu melindas katanya ditengok ke belakang itu sudah nggak ada katanya. Oh, ini masuk lagi, Ki Agus. Dia merasa melindas, Ki Agus. Merasa melindas naik motor pada waktu itu katanya. Ularnya itu panjang banget, Ki Agus. Saya nggak bisa ngira-ngira. Dia mungkin sudah Ki Agus ya, begitu melihat itu sudah tidak membayangkan berapa meter, karena mungkin takut atau gimana. Tapi ini
dia bilang nggak bisa mengira-ngira kira berapa meter. Iya. Jadi merasakan sempat melindes juga. Ini berarti atasnya Serabahin Ki Agus ya. Di atasnya pasnya tadi di mana? Gudang Tetes. Gudang Tetes, depannya Gudang Tetes Ki Agus. Tetes sih mana jalannya? Kidul jalan Utara jalan ada Gudang Tetes. Utara ya, berarti kalau dari sebelah timur kanan jalan Ki Agus ini. Iya. Kan kita lama sekali enggak lewat. Enggak lewat ke sana Ki Agus ya. Iya. Ini nambah lagi kalau ini Ki Agus kalau orangnya yang pakai celana pendek hitam itu, gede dur banget Ki Agus. Ditambahkan lagi nih. Jadi kalau yang pakai celana itu yang hampir bersamaan dengan penamaan ular ini gede banget di depan gudang itu Ki Agus. Iya. Itu dengan PDAM itu pasnya mana kira-kira? Kalau melihat dari ancer-ancer yang diberikan ini nggak sampai nambah. Mungkin sampai PDAM atau tidak nih Mbak Cahya? Ya. Itu kalau Mbak Cahya. Ingat saya kan Kidul Jalan ada kantoran tempat PDAM kecil itu. Iya. Nggak sampai Ki Agus. Ini katanya nggak sampai. Berarti masih di bawahnya. Entan berarti sih. Masih nggak nyampe PDAM Ki Agus. Deket banget sama stasiun radio Ki Agus. Jadi atasnya Seraba, sedikit sekitar berapa itu pokoknya di situ ada sebuah stasiun radio baratnya. Iya. Berarti masih jauh kalau dengan studio itu ya. Baratnya katanya. Baratnya saya cuman berapa meter saya kurang tahu. Berarti ini masih apa? Bawahnya PDAM ya Ki Agus ya. Iya. Di area situ. Ya kita lihat dulu ya Mas Rego. Oke, baik Mbak Cahya, Ki Agus akan coba menuju ke lokasi yang Anda sebutkan di malam hari ini. Baik sahabat Raka, kita akan menuju satu lokasi, sebuah gudang tetes yang kali ini menjadi tujuan Ki Agus. Dari si penanya Mbak Cahya yang ada di Karanganom Kauman Tulungagung. Bukan hanya dia sebenarnya pernah melihat sosok ini, tapi para pedagang dari Pagurwojo yang turun jam 2 malam pun sempat melihat dua sosok ini. Baik ular kuning yang dengan skala besar ataupun sosok hitam yang pernah menampakkan diri di depan gudang tetes tersebut. Masih di suasana hujan, kita akan mencoba terus menggali informasi di satu lokasi yang disebutkan Mbak Cahya di malam hari ini. Baik, Ki Agus sudah kembali. Kita akan langsung bertanya kepada beliau. Silakan Ki Agus. Iya. Gini kayaknya Mas Rego. Ya Ki Agus. Kalau kita lihat situasi di sana ya, ini saya tidak melihat sesuatu katakanlah yang diceritakan tadi seperti ular tadi ya. Ya Ki Agus. Nah, ini kemungkinan bisa juga ular ini ular beneran Mas. Jadi bisa jadi ya Ki, ya, memang ular nyata begitu maksudnya. Iya. Nah ini yang perlu diteliti. Bisa kena dicekal malah ular tenanan gitu. Apalagi warnanya kuning ya Ki, piton kuning mungkin. Iya. Tapi kalau ada sosok-sosok lain itu ya, itu memang
kayaknya ada ya. Kalau asalnya dia itu dari nama istilah itu Kuidul Mas Riko, Selatan. tapi dia sering ke pinggiran jalan. Iya. Itu di depan katanya apa, gudang tetes ya. Gudang tetes, betul. Itu kayaknya ada terbesi kecil itu ya. Pohon terbesi ya, Ki ya. Terbesi kecil itu. Iya. Kayaknya di situ sering munculnya tuh. Dia sering ke situ gitu loh. Apa bertempat tinggal di situ, Ki? Di terbesi itu? Enggak, kalau Enggak, tempatnya Kuidul Mas. Malah di selatan. Jadi cara golek ino Kuidul ning sawah-sawah gitu ya. Lokasi aslinya ya. Roto itu pas sing daerah julek ke bawah tuh Mas. Iya. Berarti saya sering main ke terbesi di depan dari gudang tetes itu ya, Ki? Iya. Ya, cara awake dhewe itu ya dolan-dolan nongkrong gitu. Penyegaran ngopi ya, Ki. Kalau sosoknya sendiri seperti apa, Ki, ini? Ya sebetulnya biasa, kalau kita lihat ya seperti orang biasa. Tapi kalau orang lain juga bisa bilang, oh ini gendruwo, itu juga bisa. Seperti yang dilihat Mbak Cahya tadi ya, Ki ya, mungkin. Tapi tidak membahayakan seperti gendruwo umumnya Mas. Oh ini ya, Ki ya? Iya. Iya. Kalau gendruwo umumnya itu kan istilahnya sok menakutkan, sok ganggu. Iya. Ini enggak. Jadi seandainya dia itu muncul sekalipun ada orang yang tahu, ya sempat melihat itu ya, Ki ya. Enggak masalah Mas. Biasa. Tidak menyebabkan celaka misalkan, tidak ya, Ki ya? Enggak. Iya. Cuma itu tadi, kalau saya yang ragu itu malah ularnya, karena kita lihat tidak ada sesuatu yang mungkin bisa muncul atau sesuatu yang bisa menjelma jadi ular kayak kita belum menemukan. Benar. Jadi tidak ada jejak gaib ularnya, belum tentu ada ya. Biasanya itu kan ada kayak yang apa namanya, ada yang memang nunggu berubah jadi wujud ular juga kan biasanya ada. Iya, Ki. Terus paling tidak ada jimat atau pusaka gitu ya. Itu kayaknya kok kita juga tidak menemukan itu, tidak melihat gitu loh. Jadi kok ularnya tidak ada malam ini gitu, tidak lihat gitu. Tidak ada sosok itu yang ada, malah si yang itu tadi ya, sosok yang lain itu tadi ya, Ki. Iya, itu pun datangnya dari arah Kuidul sana Mas. Dari selatan sing lemah sawah iki julek ke bawah. Kalau yang menempati gudang sendiri ada, Ki, yang memang khusus dia posisi di situ? Sepertinya kok enggak ada ya, Ki ya? Enggak. Berarti cuman memang pendatang mungkin pada malam hari atau hal tertentu, mereka hanya di situ kemudian cuman lewat aja, numpang balik gitu aja, Ki ya? Iya. Jadi ya mungkin golek konco kali. Kesepian mungkin ya. Ya mungkin siapa tadi Mas yang Mbak Cahya. Mbak Cahya. Coba kalau mungkin kesana lihat lagi ya, di Semantani gitu. Iya. Golek konco. Cari teman berarti ya. Oke. Tidak apa-apa Mas. Oke, baik. Begitu Mbak Cahya, terima kasih yang dari Karang Anom, Kauman Tulungagung. Yang Anda tanyakan sudah dijawab oleh Ki Agus. Baik.